have to, and must. Ketiga kata tersebut disebut dengan modal verbs. Ketiganya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya sama, yaitu harus atau seharusnya. Tapi karena bahasa Inggris itu emang nyebelin dan membingungkan, jadi pakai dibeda-bedain kalau dalam bahasa Inggris. Now, di video kali ini aku akan coba jelaskan sesederhana mungkin ya. Ketiga kata ini dipakai dalam situasi apa saja. Oke, so now let's start with must. Di antara ketiga modal verbs tadi, bisa dibilang kata must itu adalah yang paling kuat. Artinya level kewajibannya itu paling kuat gitu. Artinya harus banget, pokoknya kudu. Jadi, must ini digunakan untuk menyatakan suatu saran atau advice yang wajib untuk dilakukan menurut yang ngomong, menurut si pembicara, si speaker. Misalnya ya, you must go to the doctor. You look very pale. Nah, ketika aku ngomong ini, aku sebagai speaker di sini ya, aku merasa kalau kamu tuh harus banget pergi ke dokter, kalau enggak kamu bisa makin sakit gitu. Jadi I strongly advise that you must go to the doctor. He must come home now. His wife is about to go to labor. Jadi menurut aku yang ngomong, dia pokoknya harus pulang sekarang karena istrinya mau melahirkan. Kemudian must juga digunakan untuk menyatakan aturan yang formal. Passengers must present ticket and passport. Itu aturan formal ya, biasanya di pesawat atau kereta atau whatever. Kemudian misalnya attendants must fill out the forms. Itu juga aturan formal. Kemudian bentuk negatif dari must yaitu must not atau mustn't. Itu digunakan untuk menyatakan larangan, sesuatu yang sama sekali tidak boleh dilakukan. She must not bring her cat into my house. Misalnya karena aku alergi bulu kucing. So I strongly advise that she must not bring her cat into my house. You must not feed the animals in the zoo. Itu adalah larangan, dilarang memberi makan hewan di kebun binatang misalnya. Jadi itu larangan yang nggak boleh dilanggar gitu. Oke, sekarang kita bandingkan dengan have to. Have to lebih digunakan untuk menyatakan kewajiban yang level kewajibannya itu tidak sekuat must. I have to do my homework. I don't want to do my homework, but I have to. I have no choice. I have to go to the store to get some milk. I don't want to go to the store, but I don't have any milk left in the fridge, so I have to go. Jangan lupa ya, have to ketika subjeknya itu diganti dengan he, she, atau it, maka have to harus berubah menjadi has to. She has to wear formal outfit to the interview. She might not want to wear formal outfit, but she has to if she wants to go to the interview. Nah, kalau in the middle of the conversation kalian bingung antara menggunakan have to atau must, misalnya kalian lagi ngomong-ngomong terus kalian bingung pakai have to atau must ya, pilih pakai have to aja. Karena have to itu lebih flexible, lebih common, terutama dalam percakapan. Kalau must, kalau misalnya salah penggunaannya itu kadang bisa terdengar aneh. So, kalau kalian bingung pakai have to aja, lebih aman. Sekarang kita lihat bentuk negatif keduanya ya. Must dan have to itu artinya mirip-mirip, hampir sama, yaitu harus kan. Tapi kalau diubah menjadi bentuk negatif yaitu must not dan don't have to, artinya completely different. So misalnya you must go to school, itu masih bisa diganti dengan you have to go to school. Masih benar gitu kan, artinya masih betul gitu. Tapi misalnya kalimat you must not go into the water, there are sharks, itu nggak bisa diganti you don't have to go into the water. Artinya jadi nggak make sense gitu. Must not itu hanya dipakai untuk larangan, sedangkan don't have to itu lebih dipakai untuk menyarankan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. It's a big difference. You don't have to go to the party. You can go to the party if you want, but you don't have to. So must not and don't have to are completely different. Okay? Now, let's see should. Should itu lebih digunakan untuk mengekspresikan suatu saran yang nggak begitu wajib dilakukan. You should eat healthy if you want to lose weight.
aku menyarankan kalau kamu pengen turun berat badan, you should eat healthy. Kamu seharusnya makan lebih sehat. Ini saran aku aja gitu, terserah kamu melakukan atau enggak. I don't really care actually. It was just a suggestion, it was just an advice. Should bisa juga digunakan untuk mengekspresikan pendapat pribadi. I believe a president shouldn't be racist. Itu pendapat pribadi aku, bahwa seorang presiden menurut aku seharusnya tidak boleh rasis. Contoh lain, if you love her, you should tell her. Itu adalah advice, saran dari aku. Kalau kamu cinta sama dia, kamu seharusnya bilang sama dia. Tapi itu saran, terserah kamu mau melakukannya atau tidak. So, level kewajiban should itu lebih ke, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. It doesn't really matter. Thank you guys for sharing and liking this video. I appreciate it a lot. Follow aku di Instagram, it's called @prettypuri17. I'll see you guys later. Bye.